Menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mungkin hari ini Pak Guru ingin berbagi praktik baik PKG punya, yaitu rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini adalah domainnya PKG, itu penilaian akhir punya, yang dimana PKG yang kami kegiatan selama 3 bulan terakhir ini. Jadi hasil akhirnya kami harus mempresentasikan rencana tindak lanjut kami ini kepada siswa dan juga teman-teman komunitas belajar di sekolah. Rencana tindak lanjut yang saya susun ini adalah rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK permainan tradisional Hadang melalui sport education model. Jadi itu adalah judul saya, di mana permainan tradisional Hadang ini saya mengaplikasikan ke dalam bentuk permainan, yaitu SEM. Jadi yang kedua itu Sport Education Model atau SEM itu merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan bermain, serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Sport Education Model menekankan pentingnya berbagi peran dalam suatu penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai panitia pertandingan, wasit, dan pencatat pertandingan. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, dan juga berkolaborasi serta bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Jadi itu adalah pengertian dari SEM, yang dimana Sport Education Model atau SEM ini, siswa itu nanti pada saat permainan hadang itu seluruh siswa itu berbagi peran dalam suatu penyelenggaraan pertandingan. Jadi ada siswa yang berperan sebagai wasit, ada siswa yang berperan sebagai pencatat pertandingan, dan juga sebagai panitia pertandingan. Jadi SEM ini adalah aplikasi nyata di dunia olahraga. Jadi nanti pada saat suatu pertandingan itu ada panitia pertandingan, ada wasit, dan juga ada pencatat pertandingan. Jadi seluruh siswa itu aktif berperan. Itu terus yang kedua, latar belakangnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara mendidik, mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Yang kedua, minat berolahraga siswa sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Pembentukan pola hidup yang sehat, permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu juga bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebutuhan anak. Jadi itu adalah latar belakangnya. Terus yang kedua, tujuan dari program ini, rencana tindak lanjut saya adalah, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang berolahraga. Yang kedua, membangun kepemimpinan murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Yang terakhir, meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi nanti permainan hadang ini melalui Sport Education Model, jadi ini adalah ada 4 tujuannya. Jadi itu seluruh siswa itu diberi kesempatan
untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal itu. Tadi ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi panitia pertandingan, dan ada yang menjadi pencatat pertandingan. Jadi siswa itu berperan. Jadi ada yang sebagian ada yang jadi pemain, ada yang sebagian kita berbagi peran. Nanti pada saat pertandingan. Yang berikut capaian yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan tentang olahraga. Capaiannya, murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Adanya rasa kepemilikan terhadap sekolahnya. Yang kedua, membangun kepemimpinan murid. Capaian yang diharapkan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Capaian yang diharapkan, guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan terhadap kemampuan murid. Jadi ini adalah capaian yang diharapkan rencana tindak lanjut saya. Yang berikut, struktur program mitra kerja KBS atau komunitas belajar di sekolah. Yang pertama itu, program ini dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional Hadang. Yang kedua, murid yang terlibat yaitu kelas 7, 8, dan 9 baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nanti pada saat permainan itu seluruh siswa itu dilibatkan. Yang kedua, penanggung jawab kegiatan itu adalah kepala sekolah. Yang berikut adalah komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang terdiri dari beberapa guru mapel, mitra dengan KBS dari mata pelajaran matematika dan TIK dalam pengarahan publikasi. Kenapa saya masukkan guru matematika? Karena di dalam permainan tradisional Hadang adalah menghitung jumlah poinnya. Jadi yang permainan itu nanti yang masuk ke dalam kotak itu poinnya berapa, yang keluar itu poinnya berapa. Jadi itu adalah matematika berhitung. Dan TIK adalah pengarahan publikasi atau mengupload video permainan itu. Yang berikut, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nanti pada saat pertandingan sport education model atau permainan Hadang, nanti wali kelas juga berperan aktif untuk membagikan siswanya, kelompoknya. Oh ini si A, ini tugasnya ini, si B tugasnya ini. Ya, itu yang berikut. Yang berikut, kapasitas yang dimiliki atau aset yang dimiliki, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, murid yang berjumlah 26 orang, nanti masing-masing kelas itu akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial pertandingan, atau penonton. Jadi nanti murid itu siapa yang jadi panitia nanti ditentukan yang menjadi ofisial pertandingan itu siapa. Itu. Yang berikut, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan juga memiliki jaringan internet yang baik. Yang keempat, komunitas sekolah. Dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Nanti pada saat permainan tradisional Hadang, itu nanti didukung oleh semua guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi programnya. Rencana evaluasi tindak lanjut itu adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid dan semua pihak terkait berupa kuesioner atau wawancara. Jadi rencana evaluasi ini setelah pertandingan. Nanti setelah pertandingan selesai nanti ada evaluasi. Apakah ada peningkatan siswa dalam permainan hadang dalam bentuk sport education model atau bagaimana. Nanti nanti rencana evaluasi ini berupa kuesioner atau wawancara. Wawancara itu terhadap siswa dan juga komunitas belajar di sekolah atau orang tua yang berperan pada saat itu. Yang berikut kemungkinan tantangan. Jadi ada tantangannya. Yang pertama itu kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan hadang secara tradisional. Jadi itu tantangannya. Jadi solusinya yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik dapat langsung mempraktikkan. Yang kedua, tantangan yang kedua, peserta didik yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit untuk dilakukan. Berarti solusinya yaitu menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan tradisional, sebenarnya permainan hadang dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi itu adalah tantangannya, ada tantangan dan ada solusinya. Yang berikut timeline atau waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sport education model yaitu permainan hadang ini dilaksanakan setiap minggu kedua pada kegiatan ekstrakurikuler. Nanti dilaksanakan pada tahun ajaran berikutnya. Itu pada saat minggu kedua kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Jadi mungkin ini adalah rencana tindak lanjut saya. Jadi saya harap kepada komunitas belajar sekolah atau KBS, teman-teman guru, untuk bisa memberikan masukan atau saran guna melengkapi saya punya rencana tindak lanjut saya ini. Untuk waktu saya berikan. Atau saran atau usul saran atau apa. Atau dari siswa juga bisa, untuk guru-guru juga bisa. Untuk rencana tindak lanjut saya ini. Vin, ada? Berapa sih? Jadi permainan hadang ini adalah berupa kotak segi 4. Kotak segi 4 itu. Nanti yang di gambar ini adalah ada 3, 4. Yang jaga di luar ini. Nanti ini yang berusaha masuk dan yang ini yang adalah berusaha menghadang untuk menghalau dia masuk ke dalam kotak itu. Jadi pernah main tuh hadang ini? Belum tah? Nanti dia punya timeline-nya nanti pada saat ini. Nanti teman-teman guru bisa memberikan masukan terhadap ini. Dia punya apa ini? Timeline-nya, waktu pelaksanaannya. Karena waktu pelaksanaannya saya ambil pada saat minggu kedua kegiatan ekstra.
Atau mungkin ada kita majukan lagi atau bagaimana, saya kembalikan. Satu, dua, empat, enam. Ibu ini ada? Hah? Setiap bulan itu tadi. Kita bisa majukan juga bisa. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ahmad sebagai guru PJOK, saya kira ini program yang luar biasa, program yang bagus. Lalu untuk jadwalnya itu dalam perencanaannya dilaksanakan setiap minggu kedua pada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau bisa saya sarankan untuk roster semester berikut, karena ekstra ini kan bukan hanya untuk olahraga. Kalau di kita punya jadwal itu kan ada pramuka dan lain-lain. Kita khususkan untuk 2 minggu dalam setiap bulan. 1 minggu berarti ya, dilaksanakan setiap minggu kedua. Berarti 1 minggu itu khusus hanya untuk yang ini saja. Itu saran saya yang pertama. Lalu yang kedua yang saya mau tanya, dengan kondisi anak-anak kita ini hanya 26, 24, 26 ya? Nah, lalu ini kan lebih banyak perempuan. Ini saya awam di bagian olahraga nih Pak ya. Ini kan lebih banyak perempuan. Kira-kira tadi di situ kan ada pembagian tugas itu, ada wasitnya, ada ofisial. Kalau penonton itu pasti umum, boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang saya mau tanya, misalkan ini untuk wasit dan ofisial, apakah harus laki-laki saja atau bisa perempuan? Karena kalau kita lihat kita anak-anak nih jumlah laki-laki dan perempuannya lebih banyak perempuan. Tidak. Beda. Maksudnya ini kan kalau misalkan permainan ini khusus hanya untuk permainan ini, misalkan perempuan bisa atau metode yang begini ini berlaku untuk misalkan untuk olahraga yang lain mungkin perempuan bisa. Pertanyaan saya saja. Tidak ada yang lain? Ajarnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semangat pagi untuk kita semua. Luar biasa tetap semangat. Belum konsentrasi, ulang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Yang pertama, kita berikan aplaus untuk Pak Ahmad dulu. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang sudah berbagi praktik baiknya untuk kami guru-guru dan juga untuk peserta didik tentang materi SEM tadi permainan hadang tadi. Yang saya alami selama di sini soal guru mengangkat materi permainan hadang ini salah satu materi yang
luar biasa karena selama di sini permainan hadang ini belum dilakukan di sekolah ini ya guru ya. Hampir-hampir permainan hadang ini hampir-hampir anak-anak saya juga tidak tahu nih permainan hadang ini seperti apa. Padahal permainan hadang ini saya juga mengalami dulu tuh permainan hadang ini sering dilakukan, sering kita main. Ini permainan hadang ini permainan tradisional sebenarnya. Sehingga materi yang dibagikan ini luar biasa. Lalu waktunya, serasa waktu ini saya tidak terlalu mempersoalkan, tetapi saya setuju dengan waktu pelaksanaan setiap minggu kedua pada kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra ini kita bisa bermain hadang ini. Anak-anak jangan hanya main bola setiap hari mereka datang olahraga ekstrakurikuler, bola voli dijadikan bola kaki dijadikan bola ini voli, sehingga permainan hadang ini diterapkan di setiap kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak guru untuk materinya. Waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Tidak. Bulu-bulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, apresiasi yang sangat luar biasa buat Pak Ahmad bahwa dia sudah membuat sebuah program yang menurut saya suatu permainan yang ini permainan zaman ibu. Jadi zaman-zaman anak-anak modern itu mungkin ada yang tadi bingung. Seperti yang tadi Ibu Magda sampaikan, terus Ibu Ista juga bingung, mungkin dia di zaman milenial juga, jadi permainan hadang ini bagi dia permainan baru, tapi ini permainan ini seru sekali. Terus Pak Ahmad membuat permainan hadang ini menjadi sebuah bukan ekstrakurikuler tapi kokurikuler. Adik-adik mereka tahu kokurikuler tidak? Ada 3 atau kita punya, ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler. Ada 3 ya. Tahu kokurikuler? Ini permainan kokurikuler punya ya? Program kokurikuler punya ya? Pak Ahmad atau ekstra ini? Ekstra atau ko? Kalau dari Pak Ahmad punya pemaparan tadi kokurikuler kayak. Kalau saya tidak salah, kokurikuler. Jadi kokurikuler itu sebuah kegiatan yang dilakukan pendalaman dari intrakurikuler. Terus kita dalami menjadi kokurikuler. Jadi dari intra kita menuju ke kokurikuler. Jadi sebuah program ini Pak Ahmad sudah lakukan di minggu kedua dalam bulan ya Pak Ahmad ya? Dalam bulan. Ya. Jadi dia seperti masa orientasi siswa itu selalu. Jadi tiap tahun dia berjalan terus tuh. Setiap bulan. Kalau mau kan setiap tahun. Jadi dia berjalan terus. Jadi menurut saya sangat mendukung sekali buat Pak Ahmad untuk rencana tindak lanjutnya, apalagi dipadukan dengan kolaborasi beberapa guru mata pelajaran ya Pak Ahmad ya. Terus anak-anak juga dibuat misalnya mereka bisa menjadi wasit tadi, itu suatu pengalaman yang bagus. Ketika misalnya ada yang cita-citanya mau jadi guru PJK, saya mau jadi wasit. Dia sudah tahu dari hal-hal yang sudah dia dalami di SMP atau di jenjang berikutnya. Cuma itu saja Pak Ahmad, tapi saya mendukung untuk pelaksanaannya. Terus Pak Ahmad mau hanya hadang saja atau mungkin ada program lain selain hadang, mungkin ada Ada untuk tindak lanjut yang lain. Hanya untuk hadang dulu. Nanti ke depannya mungkin ya. Baik Pak Ahmad. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Ahmad.
Mungkin ada dari siswa? Perwakilan dari siswa? Tanya saja. Tanya saja. Ini Pak Guru hanya berbagi saja sering-sering. Kalau ada yang belum dimengerti, tanya saja. Bisa? Kalau tidak tahu, Pak Guru tanya balik ini. Perwakilan siswa, satu orang. Ini bisa. Oke. Tanya dulu. Kamu mau tanya apa? Kamu tanya apa? Kamu tanya tentang kita punya waktu ini juga bisa dimajukan di pada saat kegiatan penjas juga bisa. Penting banyak tergantung juga. Karena ini Pak Guru hanya berbagi saja. Bukan sepenuhnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya memberikan sedikit masukan, sebaiknya permainan hadang ini dilakukan pada setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu itu kami ada kegiatan pengembangan diri. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita beri aplaus untuk Ketua OSIS. Oke, baik, terima kasih kepada 4 orang penanya. Yang pertama itu Ibu Ista. Apakah permainan ini untuk laki-laki saja atau perempuan tidak bisa untuk wasitnya? Jadi ini permainan ini terbuka untuk siapa saja, minat, bakatnya. Nanti pada saat permainan itu, Pak Guru saya basicnya di wasit, bisa. Pak Guru saya basicnya ini, saya jadi apa? Pencatat pertandingan atau poin pertandingan, bisa. Pak Guru saya maunya jadi ketua panitia pertandingan, bisa. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan, itu bisa saja. Itu yang dari Ibu Mada mengapresiasi dan Ibu Vin juga mengapresiasi. Yang terakhir itu dari Ketua OSIS, kalau bisa kegiatan permainan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu karena di hari Sabtu ada pengembangan diri. Jadi nanti kita atur saja. Nanti Pak Guru punya RTL ini kan dilaksanakan di setiap minggu kedua pada saat kegiatan ekstra. Jadi kalau kita sepakat untuk dilaksanakan setiap hari Sabtu bisa saja. Nanti hari Sabtu bukan hari Sabtu ini, tapi hari Sabtu nanti tahun depan. Bisa tak? Bisa. Oke. Jadi nanti pada saat itu nanti Pak Guru akan berbagi peran. Ada siswa yang berperan sebagai ini wasit, ada yang menjadi panitia pertandingan, tugasnya apa? Menulis apa itu struktur pertandingannya, apa yang ini kan. Itu panitia pertandingan, wasitnya itu mencatat pertandingan. Memimpin sebuah pertandingan hadang itu. Nanti sebelum pertandingan itu kan nanti 3 hari sebelum pertandingan nanti Pak Guru akan kasih apa? Kisi-kisi apanya? Proyeknya. Bisa tak? Nanti pada saat pertandingan itu Pak Guru tidak apa? Pak Guru tidak bisa terlibat langsung. Pak Guru hanya jadi penonton saja. Yang terlibat aktif pada saat itu adalah seluruh siswa. Seluruh siswa yang terlibat aktif. Nanti Pak Guru mereka hanya jadi penonton saja. Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, kalau begitu nanti permainan hadang ini dilakukan setiap hari Sabtu. Mungkin ada lagi Pak ini? Cepet kaku.
Dari baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sangat apresiasi dengan Pak punya program ini. Tapi yang di sini saya kan sebagai guru matematika nih Pak. Nah, saya mau tanya sedikit tentang permainan hadang ini. Kan tadi Pak katakan bilang nanti ada poinnya. Nah, mungkin permainan ini saya juga kurang tahu sih. Tapi dulu pernah main sih. Nah, dulu pernah main. Nah, maksudnya begini, kan nanti ada dapat poin nih. Kalau setahu saya kalau yang dapat kita kan langsung kalah nih kalau dapat toh. Nah, kalau untuk masuk itu dapat poin berapa, sedangkan kalau untuk keluar itu kita dapat min berapa gitu. Kan di sini juga pasti akan ada pencatat skor. Nah, jadi beliau juga bisa menghitung matematikanya seperti apa itu. Nah, ini sangat bagus untuk kolaborasi dengan guru matematika nih. Karena anak-anak sekarang untuk perhitungan bilangan bulat tuh masih susah untuk minnya berapa, kita kurang berapa. Nah, mungkin hanya itu saja pertanyaan saya, Pak. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Pendi. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk poin di setiap pertandingan itu. Jadi kenapa saya dalam RTL saya kenapa dalam struktur program mitra saya masukkan ada guru matematikanya, karena di dalamnya kan ada perhitungan poin. Jadi nanti hadang ini adalah nanti macam 4 orang. 4 orang yang lain itu berusaha menghalau atau apa peserta untuk masuk ke dalam kotak ini. Ya, jadi ini ada 4 kotak. Jadi sebenarnya lebih seru itu 6 kotak. 6 kotak. Jadi nanti setiap kotak itu ada penjaganya. Jadi nanti di sini akan ada penjaganya. Nanti kalau pelari pertama kalau dia sudah masuk ke dalam kotak ini itu poinnya 5. Tergantung kesepakatan. Dia masuknya poinnya berapa, nanti dia keluar tanpa halang rintang juga poinnya berapa. Nanti pada saat pertandingan kita atur schedule waktunya. Oh, setiap pertandingan berapa durasi waktunya? 10 menit atau 20 menit atau 15 menit. Begitu. Jadi nanti setelah waktu selesai nanti kita lihat poin yang keluar itu yang poinnya berapa. Setiap tim A-nya berapa. Nanti juga bergantian. Setelah waktu habis tim B bermain dia punya, yang jaga itu tuh tim A. Bisa tak? Nanti permainan hadang ini tidak sulit juga, gampang saja. Yang penting kita menjaga kita punya area. Jadi ini kita punya area ini kan ada 4 kotak ini. Nanti ada 4 kotak ini. Nanti ini yang jaga kita berusaha, mereka yang jaga ini tidak boleh sentuh kita. Kalau sentuh berarti gugur, berarti permainannya ganti, selesai. Diganti ke tim berikutnya. Itu. Kalau kita berusaha keluar, kita berusaha masuk, habis kita keluar lagi, keluar di belakang, habis kita masuk lagi, nanti keluar itu poinnya berapa, nanti masuk lagi poin, ada poinnya. Keluar masuk kalau tanpa ada halang atau apa, itu ada poinnya masing-masing. Jadi ini adalah petugas ini. Jadi ini yang petugas di dalam ini, itu dia berusaha menghalau ini si pelari ini untuk memasuki kolom ini. Nanti kolom ini kalau dia sudah masuk tanpa ada halang rintang, dia lari lagi ke kolom berikutnya dan dia berusaha keluar di pintu sebelah. Habis itu dia masuk kembali lagi. Nanti ini kan kita ini. Nanti yang tugas ini dia punya tugas hanya ini saja. Ini. Dia punya gerakan itu hanya ke kiri ke kanan saja.
Bisa tak? Dia tidak boleh ke ini, ke garis vertikal atau horizontal itu yang begini horizontal atau apa? Vertikal. Yang ini kan dia punya tugasnya kan hanya horizontal saja ini. Yang tengah ini dia punya tugasnya hanya vertikal ini. Dia bisa naik turun. Dari titik pertama dia bisa turun ke titik terakhir. Ini yang di tengah ini. Terus yang terakhir, ini. Yang terakhir ini dia punya tugasnya vertikal. Dia jaga dia punya area di belakang. Yang di depan ini dia jaga dia punya area di depan. Di belakang dia jaga dia punya area di belakang. Supaya ketika pelari si A ini masuk di area pertama, tidak ada halang rintang, dia masuk lagi ke area berikut, nanti yang ini yang dia hadang di sini. Dia berusaha mengelabui bagaimana dia keluar tanpa ada halang rintang. Atau tidak ada apa namanya, tidak ada hambatan. Itu dia keluar itu poinnya berapa, dia masuk lagi itu ada poinnya. Ya, dia keluar masuk bebas. Contohnya kita tim semua ada 4 orang pertandingan. 3 orang kita tidak bisa keluar ini, keluar untuk di luar ini. Jadi kita berusaha bagaimana supaya 1 orang ini saja yang keluar masuk. 1 orang saja yang keluar masuk. Kita 3 orang di dalam berusaha untuk mengelabui yang penjaga ini. 3 orang yang jaga ini. Supaya mereka fokus di kita, supaya yang satunya dia bisa keluar masuk tanpa halang rintang. Begitu kira-kira. Bisa paham tak? Bisa. Nanti minggu berikutnya nanti baru kita praktekkan, nanti baru kalian bisa mengerti, oh permainan hadangnya begini. Nanti begitu juga dengan Pak Guru mereka selama kegiatan PKG di Luleba selama 1 minggu itu, minggu terakhir itu kami buat permainan. Nanti nanti siapkan ya, nanti masing-masing kelas siapkan dengan piala. Bukan piala yang kalian beli, tidak. Pakai kertas, anyaman dari kertas atau apa, yang penting ada piala. Nanti setiap pertandingannya, setelah selesai pertandingan, kita akan bacakan kejuaraannya. Bisa tak? Nanti kita akan buat pertandingan siswa kelas 7 dengan kelas 8. Habis itu kelas 7 dengan kelas 9. Nanti kita buat semacam pertandingan. Nanti kelas 7-nya yang jadi pemainnya siapa? Yang jadi apa ofisial atau panitia pertandingan, wasit gitu. Nanti kita kolaborasikan dengan kelas 9 atau kelas 8. Bisa dimengerti tak? Bisa, Pak. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya ini? Ibu? Baik. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KBS yang telah meluangkan waktu, dan juga anak-anakku semua ya. Jadi nanti untuk dia punya sport education modelnya nanti kita laksanakan pada minggu pertama kegiatan ekstra. Baik, mungkin hanya itu saja saya akhiri. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.